karena PRV dulunya dok. Apa? PRV Apa itu? yang disuntik ambil darah, terus itu loh dok, apa jadi vitamin itu, terus disuntikin lagi di muka. Wah. Nah jadi kan untuk menghilangkan yang ini dok kemarinku, tapi sekarang udah PRV, melebar dok, itu. kemana-mana. Apa? Enggak, tapi itu flex itu. Iya karena sudah sering di itu berapa kali dok. Iya, tapi penyebabnya si flex itu muncul bukan gara-gara itu. Gara-gara apa tuh dok? Coba. Anda umur berapa sekarang? 40. Oke. 40 tahun Anda hidup, mulai merawat perawatan muka tuh mulai kapan? Mulai rajin ke klinik atau sejenisnya? 2019 dok. Oke, diapain aja? 2019 kulitnya masih oke nggak? Udah, masih oke. Masih oke, belum ada flek. Belum Oke. ada sama sekali dok. Terus 2019 diapain aja? Ya itu tadi VRV 2 kali, terus apalagi ya? Pokoknya yang pakai jarum-jarum itu loh dok. Oke, di roller. Ya itu ada itu aja. Sering tuh diulang-ulang. 3 kali. 3 kali 2019. Ya, Habis itu udah nggak pernah diapa-apain lagi. nggak pernah lagi. Pakai itu juga nggak pernah pakai krim-krim, nggak pernah. Laser juga nggak pernah. Nggak karena nggak disaranin lasernya kemarin. Oke, peeling juga nggak pernah. Peeling pernah sekali. Terus? Udah itu aja cuman dok. Oh, oke. Tutup matanya. Oke, minta sama mami ya. Saya kamera. Saya di foto ini agak kurang jelas soalnya ya. Ya padahal ini udah nggak pakai filter loh dok. Tapi kelihatan tuh. Parah banget. Itu kalau saya lihat tuh flek memang flek melasma itu. Iya. Ya. Jadi buat ngeberesin itu ya harus di. Anda tinggal di mana sih? Di Bengkulu dok, Sumatera. Waduh, agak susah ya. Iya. Ada cabang di sana. Ya, ntar kalau ke Pasar Jakarta mampir deh, saya periksa. Bener ya dok. Aku sudah itu loh dok, sudah patah semangat. Sudah semua klinik di Bukan Bengkulu. parah amat nih. Kalau yang tadi saya liatin tuh itu baru parah. Ini sih Kan harusnya masih gampang ngeberesinnya. Kayaknya udah dalam dok, kayak udah di kayak apa tuh dok? Namanya kayak jerawat-jerawat yang udah kedalaman di. Iya. Ini Bentar gitu cari loh. waktu deh ya. Cuman untuk sementara ya, jangan di. Anda sekarang ini perawatannya apa aja? Saya sekarang pakai itu aja dok, kata ada itu tuh pakai yang masker itu dari beras itu loh dok. Kalau kami ngomongnya tuh bedak beras. Jadi Ya. dikasih air, kan dikasih maskerin aja itu aja dok. Malam? Nggak pakai, saya pakainya ini dok, pakai sunscreennya juga yang murah dok, pakai Fair Lovely yang kuning. Karena saya udah takut kan. Terus serumnya saya pakai Hanasu yang 20% niacinamide itu aja. Yang murah aja saya pakai dok, nggak berani saya pakai yang mahal-mahal lagi. Ya nggak usah lah pakai, nggak usah dipakai malah kalau perlu. Oh iya dok ya. Anda cukup sabun moisturizer sunblock aja udah dulu, yang lainnya stop aja dulu. Sabun moisturizer itu yang bagus apa dok? Sabun sama moisturizernya yang cocok. Saya nggak. Muka saya berminyak. Yang tadi saya bilang saya tuh nggak paham produk orang lain, saya cuma tahu produk saya sendiri. Iya, nggak Jadi Anda apa-apa dok. coba aja, kalau Anda mau ya coba pakai produk Giut, GEUT ya. GUT. Nah, ntar lihat deh di postingan saya juga banyak kok itu. Oh iya Itu siap aja. dok. Sabun, pelembab, sama sunblock udah itu aja dulu. Terus minum kolagennya sekalian sama dari Giut udah. Ya. Oh itu aja ya dok ya. Siap. Kalau produk lain saya nggak berani ngomong karena saya nggak paham daripada salah. Ya saya nggak tahu. Betul. Iya. Gitu. Tapi serum menurut saya stop dulu kalau lagi sensitif begini stop dulu. Oh. Ya, Iya, kalau dok. kulit lagi sensitif, dikasih serum, dikasih apalagi krim-krim malam tuh biasanya lebih reaktif dia. Ya, tapi sekali lagi ini saya cuma bisa ngomong in general secara umum ya. Ya. Enaknya ketemu diperiksa itu baru proper. Baru iya betul dok. Gitu. Ya, oke. Oke dok, makasih ya dok. Mari. Emang agak sulit ya. Ini apalagi saya nggak bisa zoom lagi. Ini nggak bisa di zoom, nggak bisa saya zoom foto videonya, jadi agak susah nih ngeliat dari sini. Oke, ini by default by coin. Ini gimana sih pesannya by coin by default? Saya nggak ngerti.
Oke. Saya cari 1-2 orang lagi ya sebelum saya mau tidur. Saya udah ngantuk nih sebenarnya nih. Oke, halo Nimo. Hai. Halo. Halo dok. Yes, apa yang saya bisa bantu? Mukanya belum kelihatan. Oh sebentar. Sudah dok. Yes, apa yang bisa dibantu? Dok, saya dulu kan pernah pakai produk dari klinik kecantikan gitu dok. Dulu mukanya itu nggak pernah jerawatan. Terus setelah pakai produk itu 4 tahun yang lalu jadi jerawatan parah. Terus saya sering gonta-ganti SPKK kan dok, 6 kali. Terus malah tambah parah dok. Terus sekarang saya 6 bulan ini coba pakai di Halodoc, tapi pakainya kayak salep gitu dok. Apa aman atau tidak ya dok? Salep apa isinya? Zelfase sama Vitasit. Menurut saya sih, lihat ya, saya nggak mau ngomentarin produknya deh ya, tapi saya cuma mau ngomentarin kulit wajah Anda sekarang tuh. Yang saya lihat ya, muka Anda tuh udah ketipisan kulitnya. Anda ngerasa nggak kulit Anda kok kemerahan sekarang? Iya dok, dari dulu di bagian di sini merah banget dok. Itu semua tuh dari jidat, Iya. pipi kanan kiri sampai bawah dagu, sampai arah dagu tuh. Coba Anda gini deh, tuh beda banget tuh. Iya. Itu kulit yang sehat Anda tuh, kulit asli Anda tuh kayak kulit leher sama kulit tangan tuh. Kulit muka, nah ini salah satu problem yang paling sering di Indonesia kebanyakan lah, stereotype nih. Karena orang beranggapan kulit itu harus mengkilap, kinclong, akhirnya dan lebih putih, akhirnya ditipiskan. Padahal begitu ditipiskan yang terjadi kulitnya bukan memutih tapi memerah sebenarnya. Ini karena malam aja nih. Coba sih yang ada ketemu matahari Iya betul dok. Ya nggak? Iya. Iya dok. Itu yang membuat kenapa Anda semakin sensitif kulitnya. Anda mau ganti 1000 SPKK pun problemnya cuma pindah-pindah problem doang. Iya. Jadi yang harus dibenerin adalah benerin dulu skin barriernya supaya kulitnya sesehat dulu. Iya dok. Patokannya leher Anda tuh. Coba Anda gini deh. Nah, tuh kulit yang sehat tuh. Tapi dok, kan waktu saya coba berhenti semuanya, saya cuma pakai pelembab aja dalam waktu 3 bulan itu kan parah banget dok. Terus akhirnya saya memutuskan buat di Halodoc. Dan sampai sekarang so far itu perkembangannya sebetulnya sudah bagus dok. Cuma memang kemerahannya itu dok. Belum bagus artinya. Saya juga pakai Geut dari dokter itu cocok banget dok sabun cuci mukanya. Menurut saya sih belum bagus. Iya. Ya, cuma mungkin problemnya belum nambah sebanyak dulu aja. Iya. Itu karena proses yang beberapa produk-produk yang mulai nipisin atau membuat kulit kamu jadi lebih banyak ngegeleteknya itu jadi udah nggak separah dulu gitu ya. Tapi ini harus diberesin gitu, kalau nggak nanti kulitnya akan makin kering tuh, makin kering, sensitif, kan nyelekit-nyelekit kulitnya sekarang, ya kan? Iya betul dok. Celekit-celekit, udah gitu ngerasa kayak sesekali kayak ada, pokoknya kayak kesetrum sesekali gitu. Setelah pakai Zelfase yang siang hari sih dok, kayak agak gatel gitu loh dok. Ya iya, karena kulitnya tipis. Jadi saran saya ya, coba deh sabun, moisturizer, sunblock saja. Terserah mau merek yang mana aja. Yang mau pakai Geut boleh, mau pakai produk lain kalau Anda yakin silahkan. Saya nggak tahu produknya ya. Tapi sabun, moisturizer, sunblock. Malam setelah pakai sabun moisturizer tambahin olive oil kalau perlu. Minum kolagen Geutnya. Lihat 3-4 bulan beres nggak tuh mukanya. Kalau malam ya dok, pakai kolagen yang dari Geut itu ya dok? Ya diminum sama itu tambahin olive oil kalau perlu. Kalau saya ada keturunan diabetes, kolagennya Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Apalagi kolagennya Geut nggak pakai pemanis buatan kok. Dok, sama izin bertanya, kira-kira untuk treatment yang cocok untuk wajah seperti ini apa ya dok? Kalau di Beautiful namanya T-Plasma.
Di plasma. Di plasma itu mirip seperti PRP tapi bukan PRP ya, mirip ya. Nah nanti akan disuntikin ke area wajahnya. Nah itu yang akan membantu merejuvenate dari dalam. Nah tapi nyuntiknya harus tahu tuh layernya. Makanya kadang-kadang agak susah saya mengasih tahu kalau di tempat-tempat yang nggak ada beautifulnya, gitu. Karena kan level kedalamannya itu ada dua tiga layer yang harus di cover gitu soalnya. Gitu. Kalau kira-kira mau ketemu dokter Tompi di Jakarta di outlet yang mana ya dok? Saya di T-Space Bintaro atau di Pakubono. Tapi kalau case kayak Anda tinggal di mana sih? Saya di Kudus dok. Oh di Kudus. Ya udah kalau gitu ya kalau mau ketemu saya di T-Space Bintaro aja. Karena setiap hari saya dari sini. Oh iya baik dok. Gitu, sama sekali. boleh tanya satu lagi dok? Kudus Kalau dekat Surabaya. biayanya berapa ya dok? Kudus dekat Surabaya nggak sih? Lebih dekat. Ya Lebih dekat dekat, sih Bos. dok, cuma lebih mending ke Jakarta daripada ke Surabayanya. Oh gitu ya. Enggak, sekarang kan perawatannya kayak gini nih 2-3 bulan pertama bisa per 2 minggu loh. Iya. Biar nggak terlalu mahal di jalan gitu maksudnya. Ini saya juga rutin sih dok, DNA salmon 1 bulan sekali. Menurut saya Iya, nggak hasilnya terlalu sama bermanfaat saja. sih. Kalau saya nggak akan melakukan hal itu buat kalau pasien saya nggak akan tawarin DNA salmon buat ngeberesin case begini. Ya saya nggak bilang DNA salmon tuh jelek, cuma bukan not my choice untuk treatment seperti ini. Karena yang target saya adalah ngebenerin skin barriernya supaya kulitnya nggak kemerahan lagi kayak gini nih. Nah treatmentnya kita punya treatment sendiri sih, which is in my opinion much better. Kalau itu misalkan sehari gitu bisa dok? Bisa, Maksudnya ini treatment cuma baru- setengah jam kok. Oh iya, di treatmentnya cuma- sel itu ya dok? Treatmentnya cuma Iya. setengah jam. Sebenarnya kalau anda dari Kudus mungkin paling dekat ke Jogja kali ya? Ya. Iya, ke Jogja aja. Nah, sebenarnya kemarin saya Mereka udah tahu protokolnya sama. Semua udah saya samain soalnya. sempat disaranin sama teman saya yang dokter yang dulu pernah di GEUT juga dok di New York Clinic. Dia pernah breakout juga seperti ini sehari full treatment sampai sekarang dia udah nggak ada keluhan lagi dok. Makanya saya berminat buat ke. Iya, kalau skin barriernya udah beres, pasti beres. Ini Iya. kamu problemnya, ini belum jadi flek melasma loh. Hati-hati kalau kamu terusin nih pakai krim malam yang ada AHA atau ada treatment-treatment yang katanya buat brightening, ya, atau dihajar pakai laser atau peeling nih kalau kamu terusin 2-3 bulan ya jadi nih flek melasmanya nih. Nih kamu sunblocknya harus benar-benar dijaga nih. Ini kulitnya tuh sekarang ibaratnya tuh lagi rapuh-rapuhnya nih. Ya, kalau demen kena matahari ini jadi langsung. Ya, yang bikin jadi itu bukan mataharinya, karena kulitnya terlalu rapuh buat kena matahari. Di leher sih nggak bakalan ada flek, itu orang lehernya kuat banget masih. Ya, kulit tanganmu juga masih akan kuat. Kulit tangan patokannya tangan sama leher tuh lihat tuh. Gini deh, lihat tuh bedanya tuh. Jauh banget bedanya. Iya. Iya dok. Ya, dan tipikal kulit seperti kamu sekarang itu tuh hampir semua orang yang perawatan tuh pasti begini kejadiannya. Coba tanya, coba lihat deh, iya. Ini yang lain yang nonton lihat deh. Anda yang rajin perawatan pasti end up-nya buat yang rajin perawatan nih, kulitnya pasti nggak jauh-jauh dari kulit Anda sekarang. Pasti. Kenapa? Karena itu terlalu banyak. Ya itu tuh, ini termasuk kasus yang menurut saya overdo, ya, over treatment gitu. Jadi harusnya berhenti sebelum kemerahan. Nggak benar. Jadi kalau sampai kamu di treatment udah itu kulitnya sampai merah gitu, itu udah nggak benar sih. Ya kecuali memang ada target tertentu yang si dokternya mau capai, tapi harusnya itu sementara, bukan terus menerus. Kalau udah berbulan-bulan begini udah nggak beres. Ya itu udah salah gitu. Hati-hati gitu. Dan kalau udah jadi flek melasma, aduh nangis beres ini lama banget nanti. Kamu masih muda gitu, hati-hati deh. Ya. Jadi cukup pakai sunscreen, moisturizer, sama Sunscreen kamu per 2 jam sekali reply. Iya, sama sabun cuci muka. Terus kita T-cell itu ya dok, T plasma namanya. plasma. Itu kalau kayak gini bisa 2 minggu sekali selama 2-3 bulan lah. Habis itu udah beres tuh. Lihat aja. Oke? Oke, terima kasih banyak. Selamat mencoba. dokter. Selamat malam. Mari.
Nah itu tadi contoh, itu tipikal banget ya, tipikal banget. Case seperti itu banyak banget ketemu. Rata-rata hampir semua yang rajin perawatan ujung-ujungnya kulitnya kayak tadi tuh, kayak Norma tadi yang merah ya, itu banyak. Itu nggak benar, kulit kayak gitu nggak benar. Jangan ditiru ya. Di Makassar ada, di Denpasar ada, kan tadi saya udah bilang ya. Ya wes kalau begitu kira-kira cukup jelas ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya ulang lagi ya, nggak bosan-bosan saya ulang. Yang tidak boleh itu berlebihan ya, bukan nggak boleh, bukan dokter Tompi bilang nggak boleh laser, dokter Tompi bilang nggak boleh peeling, nggak boleh skincare, bukan, boleh tapi jangan berlebihan. Dan kalau udah di laser, kalau saya pilih salah satu aja mau yang mana ya, jangan semua ditumpuk gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat ya, sampai ketemu, dah.